Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkannya. Oleh karena itu berbahagialah kita Jumat hari ini. Kita terpanggil menunaikan ibadah Jumat karena iman. Oleh karena itu mari kita pupuk pelihara iman kita, mantapkan agar senantiasa tetap menggema dan berada dalam dada kita, sehingga dapat kita refleksikan dalam amal kehidupan sehari-hari. Berdasarkan iman, hidup kita akan merasa nyaman. Berdasarkan iman, masyarakat akan menjadi tentram. Berdasarkan iman, negara kita akan menjadi aman. Nah, berbarengan dengan situasi sekarang, jamaah Jumat Masjid Al-Amin, Jalan Kusdan, Kota Cirebon ini, Dzulhijjah, bulan haji, bulan kurban. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa, yang memang Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai satu contoh bahwa kita umat manusia adalah satu di dunia ini. Maka pergi menunaikan ibadah haji adalah bagian untuk mempersatukan umat manusia sedunia. Ya. Makanya yang dipanggil semua manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka manusia itu dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tapi harus punya kemampuan. Nah, tidak semua manusia punya kemampuan. Di sini kemampuannya adalah semangat untuk menunaikan ibadah haji, mewarisi daripada syariat Nabi Ibrahim yang disempurnakan oleh Rasulullah sebagai satu kesempurnaan keislaman kita. Yaitu apa syaratnya? Kemampuan itu adalah istitoah, adalah wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kemampuannya adalah bekalnya untuk orang pergi haji. Bekal sebaik-baik bekal adalah takwa dan memiliki pengetahuan. Jadi tidak banyak pelangak-pelongo, tapi memiliki wawasan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim merupakan satu sosok manusia yang terpilih oleh Allah untuk menjadi panutan umat manusia sedunia. Al-Baqarah ayat 124 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Maaf yang baru datang jangan ngobrol. Sekali lagi, jemaah yang baru datang jangan ngobrol.
dengarkan khotib. Ini termasuk wasiat. Menasihati jamaah adalah termasuk wasiat khotib. Jangan ngobrol. Kita lanjut. Allah telah menguji Nabi Ibrahim berbagai macam ujian-ujian. Puncaknya akhirnya Nabi Muhammad, inni ja'iluka linnasi imaman. Puncaknya adalah dijadikan Nabi Ibrahim sebagai imam manusia sedunia. Nah, siapapun kalau mau jadi pemimpin, niru Nabi Ibrahim, diuji dulu. Bagaimana kualitas Nabi Ibrahim dari mulai muda? Taat sama orang tua, cerdas, ya. Tapi tidak taat sembarang taat. Kalau orang tuanya menyimpang, dikritisi orang tua. Sama kalau pemimpin juga, kalau nggak benar kita kritisi. Boleh rakyat mengkritisi pemimpin. Cuma pemimpinnya kalau dikritisi jangan ngambek marah-marah, merasa jadi pemimpin ketantang ketenteng dengan kata-kata kasar. Nggak layak jadi pemimpin model begitu. Ayah, kenapa ayah membuat patung? Kenapa patungnya disembah? Dia nggak makan, dia nggak bisa menolong diri sendiri. Berani menyampaikan pendapat sama orang tuanya. Sampai-sampai kepada masyarakatnya pun sama. Dipertanyakan yang termasuk kepada raja yang zalim, penguasanya Namrud. Namrud, ini patung nggak bisa makan, dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kenapa Anda sembah? Pertanyaan lagi, kalau Anda memiliki kemampuan sebagai Tuhan, tolong terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke arah timur. Karena Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke arah barat. Namrud nggak bisa jawab. Akhirnya, ya, patung-patung itu sengaja dipotong kepalanya semua, tinggal yang besar. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, siapa? Kamu ya yang melakukan ini. Kamu ekstremis, kamu radikalis, kamu. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja tuh sama yang besar. Tuh kampaknya masih ada di kepalanya. Nggak mungkin, kampak patung itu bisa menggal-menggal kepala patung kecil yang lainnya. Nah, kalau nggak mungkin, kenapa ente sembah? Dialog yang gampang, logika, cerdas. Memang sebelumnya Nabi Ibrahim sudah cerdas. Inilah kualitas manusia kalau mau jadi pemimpin, harus cerdas. Nggak pelangap-pelongo, apalagi sekolahnya nggak selesai, nggak tuntas, apalagi nggak punya ijazah. Waduh. Ini makanya kita jangan mudah tertipu dengan pencitraan, tertipu dengan hal-hal yang mudah. Kita dibeli dengan sembako, diberi uang, kemudian suruh milih dia pemimpin. Akhirnya rusak. Pemimpin yang diawali dari jalan yang salah, jalan yang batil, jalan yang menghalalkan segala cara, pasti dalam perjalanan kepemimpinannya tidak benar dan tidak mensejahterakan rakyat. Karena dia akan memikirkan bagaimana dia tetap berkuasa, mengambil segala macam cara dengan cara ya menghalalkan semuanya, sehingga dia bisa bagaimana caranya menguasai rakyat ya, dengan iming-iming dan berbagai omong-omong. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nabi Ibrahim sebelumnya sudah mencari siapa sih Tuhanku. Oh, ini bintang, bulan, malam nih bercahaya, menutupi kegelapan. Akhirnya cerah, oh inilah Tuhanku. Ini semua ada dalam Al-Quran ya, bukan dongeng. Kalau dianggap dongeng itu sama dengan orang-orang musyrikin. Wah, Quran itu dongeng. Wah, Tuhannya mati setelah subuh
nongolnya fajar matahari. Oh, ini Tuhanku lebih besar. Matahari sinarnya begitu hebat. Sampai-sampai banyak ya, kepercayaan di belahan bumi manapun, termasuk Persia, Athena dan sebagainya, termasuk Jepang dan begitu, termasuk di Indonesia ada orang yang menyembah matahari sebagai Tuhannya. Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim menganggap matahari Tuhan. Oh, telah maghrib redup hilang, nggak mungkin Tuhan itu mati, maka mencari Tuhan. Nah, setelah di berbagai ujian dan lain sebagainya, termasuk ujian-ujian yang lainnya, ya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, suhu pula, terus diangkat dari Nabi dan Rasul dengan kecerdasan itu, ya Nabi Ibrahim diangkat dari Nabi, menyampaikan risalah tauhid. Inilah misinya Nabi Ibrahim, membawa tauhid, mengenalkan jangan sampai manusia itu musyrik, menyembah matahari, menyembah patung dan sebagainya. Jadi dakwah untuk jangan menyembah patung itu zaman dulu sudah ada, tapi kok masih zaman sekarang masih ada percaya orang senang patung, ya senangnya bukan sekedar senang, tapi senangnya dipercayai sebagai leluhur, karena leluhur ada di dalam patung, ya bersemayam di dalam patung. Itulah kepercayaan musyrik jahiliyah, kepercayaan orang-orang zaman dahulu, kok sampai zaman modern ini masih ada. Ya itulah karena punya otak, punya pikiran tidak digunakan untuk berpikir, punya hati tidak dipergunakan untuk merasa, meraba dan menalurikan sesuatu. Ya. Kalau yang berpikir nggak mungkin ini benda, Tuhan berupa benda, nggak mungkin, kan begitu harusnya. Nah, akhirnya terus Nabi Ibrahim menyampaikan risalah tauhid, mengesahkan Allah, hanya Allah yang kita taati dan patuhi, beribadat kepada Allah. Kalau masih ada misalkan siapapun ya, yang menduakan Allah, percaya juga sebagai muslim, tapi masih percaya sama ajaran leluhur yang dipraktekkan dalam kehidupan, yang kemudian diketok tularkan kepada masyarakat, kepada siapapun, kepada temannya, sejawatnya, saudaranya, menunjukkan bahwa leluhurku masih ada dan masih melindungiku. Bukankah yang melindungi kita adalah Allah? Leluhur itu bagian daripada generasi yang dulu, yang mungkin dia itu orang baik-baik, yang kemudian dilulukan, didewa-dewakan dan disaktikan oleh kita. Akhirnya kita ketergantungan kepada leluhur kita yang sebetulnya mereka adalah orang soleh sebetulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dengan berbagai macam ujian Nabi Ibrahim, termasuk ujian menyembelih anaknya dan seterusnya, Nabi Ibrahim akhirnya dijadikan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama, dijadikan pemimpin dunia, pemimpin manusia, sehingga manusia semua disatukan, diajak oleh Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menuju ke Ka'bah, satu kesatuan manusia. Makanya siapapun terpanggil untuk pergi ke sana dengan semangat iman takwa terbina melalui Ramadannya, karena Ramadan menghasilkan la'allakum tattaqun. Nah, dari takwa hasil Ramadan pergilah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Islam itu berurutan, sistematik, dari syahadat mantap, tidak bercampur dengan kemusyrikan, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tunjukkan Anda tidak bermusyrik ria, taat dan patuh sebagai seorang muslim. Itulah realisasi salat sebagai doa kita, mantapkan iman, karena salat itu adalah mi'rajul mukminin, meningkatnya kualitas iman. Jadi kalau orang yang nggak salat, bagaimana dia imannya akan meningkat? Tambah lagi salatnya nggak ngerti, bagaimana mau meningkat imannya? Luar biasa. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari mulai hidup dan matiku, siap pengabdian beribadah karena Allah, sampai mati lillahi rabbil alamin, karena Allah.
Jadi jangan setengah-setengah. Ya. Sudah enak-enak, sukses, apa taat dan patuh, lupa. Akhirnya matinya lupa. Ya. Tidak dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya tidak dalam keadaan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah Nabi Ibrahim ya, yang oleh Rasulullah sebagai panutan bapak para nabi, ya, pemimpin manusia sedunia, dengan melalui sholatnya, melalui zakatnya, siam Ramadannya, dan puasa sebagai hasil final dari puasa takwa, terus pergi haji. Nah, haji ini mengingat kepada ritual ya, Nabi Ibrahim, sehingga semua yang dulu dipanggil oleh Nabi Ibrahim sekarang dipanggil oleh Allah melalui syariat Islam yang menunaikan ibadah haji sebagai kesempurnaan keislamannya. Kesempurnaan keislamannya luar biasa ya. Sehingga ya, orang yang sudah pergi haji, yang telah mantap menghadap Ka'bahnya, sa'inya, tawafnya, sa'inya, ya, lempar jumrohnya, satu gambaran ini ada manasik haji, maka telah selesai manasik hajimu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi orang yang sudah pergi haji pulang itu senantiasa ya, telah selesai nih, fa idza qadaitum manasikakum, selesai manasiknya, fadhkurullah, dia ingat sadar kepada Allah, sadar penuh. Jangan hiraukan ajaran nenek moyang. Jangan hiraukan ajaran nenek moyang. Ya. Kalau kamu ingat sama ajaran nenek moyang, takut kualat, takut kena bala kalau tidak melaksanakan ajaran nenek moyang, kepada Allah lebih takut lagi daripada itu. Au asyadda dzikra, kepada Allah lebih takut lagi. Tinggalkan ajaran nenek moyang yang berbau kemusyrikan. Ya. Karena itu akan merusak iman kita, merusak haji kita. Nah, orang yang demikian itu pulang kampung senantiasa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Pulang kampung ya, ajak tetangganya berbuat baik. Ayo berbuat baik, ayo berbuat baik, menjadi contoh teladan. Jadi pahlawan pembangunan di kampung, punya sertifikat haji kualitasnya mabrur. Sehingga kalau di kampung punya 3, 4, 5 orang haji yang mau berjuang untuk membangun kampung, luar biasa. Jangan sudah jadi pulang dari Mekah ibadah haji, terus tidak mengamalkan ilmunya. Kan bekalnya kan takwa, sudah terbina. Ya, luar biasa. Jadi begitu hebatnya Nabi Ibrahim, ya, pemimpin itu dipilih dengan kecerdasannya, dengan membawa risalah tauhid pemimpin itu, dan pemimpin itu mempersiapkan generasi. Sebab Nabi Ibrahim sudah tua, harus dilanjut. Siapa nih pelanjutnya? Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi gulamin alim. Walamma balagha mawsa'in qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ternyata Nabi Ibrahim gak punya anak. Bagaimana menyampaikan risalah Islam yang Allah berikan itu untuk regenerasi? Maka bermunajat kepada Allah, ya Allah, beri aku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Sudah dapat anak disuruh disembelih.
Ya bunaya, anakku, ini arafil manam, aku melihat dalam tidurku, mimpi dalam tidurku. Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fandur mada taruh, bagaimana pendapatmu? Qala ya abatil al-matuk malu satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abah, if'al. Kerjakan. Kalau itu perintah Allah, kerjakan. Insya Allah engkau akan mendapati aku anak yang sabar. Disinilah seorang ayah dan anak ada sebuah komunikasi, program kerja yang diberikan kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dikomunikasikan dengan anaknya. Bagaimana pendapatmu? Anaknya mangga, program yang baik dari Allah, laksanakan, aku siap ya. Ini sebuah gambaran kalau pemimpin punya program, bukan sekedar omong-omong, bukan sekedar dibicarakan tingkat tinggi, tingkat DPR, tapi ajak rakyatnya untuk bisa bagaimana berdialog agar program itu nyampe kepada rakyatnya. Ada komunikasi, sosialisasi. Ini mau naikkan pajak, naikkan BBM, naikkan apa, semua naik listrik. Alhamdulillah sekarang turun dikit katanya. Ada gratis 3 bulan, alhamdulillah. Ya. Asal naik saja rakyat menjerit. Ya, semua dinaikkan. Sementara penghasilan para pekerja banyak di PHK, akhirnya tingkat rakyat masyarakat ribut, kecewa, gelisah. Apa yang harus diperbuat? Itu harusnya pekerjaan pemimpin, bagaimana mensejahterakan rakyat. Jadi konsep Al-Quran itu banyak menyinggung dan banyak menyentuh. Kalau pemimpin itu berpikir dan mau belajar Islam, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang baik. Tapi karena nggak belajar Islam, jadilah pemimpin asal jalan programnya, sehingga cawuk sana cawuk sini, yang penting rakyatnya seolah-olah senang, tapi di situ senang seolah-olah dipaksakan, ya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya, oh pemimpin begitu kok suka marah-marah, kok suka maksakan kehendak programnya. Nah di situ, jadi pemimpin nggak nyambung dengan rakyatnya karena nggak ada komunikasi. Inilah contoh Nabi Ibrahim bagaimana berkomunikasi dengan anaknya. Luar biasa, regenerasi ada. Sehingga Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau telah mengangkatku dari pemimpin dunia. Wa min dzurriyyati, bagaimana anakku ya Allah, keturunanku. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Kata Allah, tidak. Kalau anak-anak cucumu nanti kelak, ya, memiliki kualitas manusia yang zalim, tidak bisa jadi pemimpin. Sudah digambarkan zaman Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, lanjut terus sampai Nabi Yakub. Baru Nabi Yakub bingung, banyak anak-anaknya, dan salah satunya ada yang jadi cikal bakal Bani Israel. Nabi Yakub mengingatkan kepada anaknya, matak budu namin ba'di. Apa kamu kalian nanti akan menyembah Tuhan, berbakti, mengabdi kepada Tuhan setelah meninggalku? Berarti satu kekhawatiran. Kalau Nabi Ibrahim berdoa minta anaknya betul melanjutkan. Jadi bisa kami simpulkan, jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang cerdas, yang membawa risalah tauhid yang benar dan patut kita teladani. Dan Nabi Ibrahim senantiasa berpikir, siapa pelanjut kepemimpinannya? Ya. Kalau anak kita siap jadi pemimpin, kita kantor jadi pemimpin. Kualitas kemampuannya, berbahasanya, pergaulannya, kewibawaannya, kecerdasannya, semua ya, bisa berdialog. Jangan anak kita nggak siap untuk jadi pemimpin, dipaksakan suruh jadi pemimpin seperti bapaknya. Nggak bisa. Setiap anak punya potensi yang beda-beda. Potensinya dia hanya insinyur, ya sudah jadikan itu. Potensinya jadi pedagang pisang goreng, sudah jadi pedagang pisang goreng. Jangan dipaksakan jadi
lurah. Potensi anak kita ini menjadi manajer, bisa memimpin, tapi memimpinnya bukan memimpin pemerintahan, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah perusahaan. Silakan. Jadi orang tua harus tahu kemampuan anaknya. Kalau zaman sekarang ada tes psikologi, ya, psikotes, ada juga yang tes dengan sidik jari, Stephen dan lain sebagainya. Silakan, ya, untuk mengetahui potensi anak kita agar kita setelah sepeninggal nanti tidak menjadi khawatir, ya, untuk bidang pekerjaan, ekonomi, ya, jangan sampai anak kita sengsara. Tapi jangan lupa bekal agama lebih diutamakan dari kecil, sehingga begitu agama dikuasai, anak-anak kita persiapkan apa nih urusan dunianya, bisnisnya apa nih, pekerjaannya apa nih, yang kira-kira halal thayyiban. Jangan sampai pekerjaan dengan upaya menyuap, nyogok, dengan memasukkan keterangan dan lain sebagainya, sehingga dengan jalan batil mendapatkan jabatan. Akhirnya anak kita tidak jelas, kita tidak tenang melihat anak kita. Oleh karena itu, mantapkan agama, keimanan untuk anak-anak kita, agar kita kelak sampai dewasa, sampai tua meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir orang tua kepada anaknya. Jangan sampai anaknya kita itu dalam keadaan lemah. Mantapkan, dan orang tua harus bertakwa. Dengan takwa itu mengajarkannya kepada anak-anaknya dengan doktrin ajaran yang benar. Qaulan sadidan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.